Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan beberapa soal beserta jawaban dari mata kuliah Fisika Kuantum. Kelompok 4 ini terdiri dari 6 anggota, yakni ada Apnikan Wahyu Puspitasari dengan NIM 1902101020008, Putri Indah Ramadhani dengan NIM 1902101020021, Debbie Amelia Putri dengan NIM 1902101020042, Ade Marcel Firdaus dengan NIM 1902101020043, Siti Sri Wulandari dengan NIM 1902101020075, Adhani Miftahul Jana dengan NIM 1902101020077. Baiklah, di sini langsung saja kita mulai dari soal latihan yang pertama yang akan dibahas oleh rekan saya, Saudari Putri Indah Ramadhani. Untuk yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bahas soal nomor 1. Fluk magnetik matahari sampai di bumi adalah 1,0 dikali 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Berapa cacah foton yang sampai di bumi per meter persegi tiap detik jika cahaya matahari mempunyai panjang gelombang rata-rata 5.000 angstrom? Di sini yang diketahui pertama yaitu fluk magnetik matahari atau intensitas radiasi dengan besarnya sebesar 1,0 dikali 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Kemudian panjang gelombang sebesar 5.000 angstrom, kita jadikan kesatuan meter menjadi 5 dikali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian luas permukaan sebesar 1 meter persegi dengan waktu 1 sekon. Karena kita mencari foton, maka kita memerlukan konstanta Planck sebesar 6,62 dikali 10 pangkat negatif 34 meter kuadrat kilogram sekon pangkat min 1. Kemudian kecepatan cahaya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu foton yang sampai di bumi per meter persegi tiap detik. Next ke bawah. Nah, yang pertama kita menghitung daya, yaitu intensitas dikali luas permukaan. Kita masukkan nilainya, sehingga diperoleh nilai sebesar 1 dikali 10 pangkat 3 watt. Dari daya ini kita bisa menghitung N, yaitu menggunakan rumus daya sama dengan E dibagi T. Kemudian kita masukkan rumus E, yaitu NHC per lambda, sehingga diperoleh rumus ini. Kemudian kita masukkan nilainya. P sebesar 1 dikali 10 pangkat 3, dikali 5 dikali 10 pangkat min 7, dikali 1, kemudian 6,62 dikali 10 pangkat min 34, dikali 3 dikali 10 pangkat 8. Next ke bawah. Kemudian kita peroleh nilai N sebesar 0,25 dikali 10 pangkat 22 foton. Jadi cacah foton yang sampai di bumi per meter persegi tiap detik sebanyak 0,25 dikali 10 pangkat 22 foton. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Putri Indah Ramadhani.
Untuk selanjutnya soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Adhani Miftahul Jannah, yang kebetulan adalah saya sendiri. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 2. Foton panjang gelombang 2,0 angstrom berinteraksi dengan elektron yang terikat dalam atom hidrogen dengan energi ikat 13,6 elektron volt. Terjadi tumbukan Compton dan elektron bergerak ke depan searah datangnya foton. Jadi di sini kita ketahui lambda atau panjang gelombangnya 2,0 angstrom. Lalu untuk energinya 13,6 elektron volt, ada C atau kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. H itu merupakan konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat minus 34. Nah, yang ditanyakan yang A, berapakah energi elektron setelah tumbukan? Karena di situ kita ketahui bahwa lambdanya sama dengan 2,0 angstrom atau sama dengan 0,2 nanometer, maka E-nya dapat kita ketahui, di mana E rumusnya adalah Hc per lambda. Hc ini sendiri senilai 1240 elektron volt nanometer kita dapatkan dari perkalian H dengan C. Lalu dibagi dengan lambda, lambdanya tadi 0,2 nanometer. Sehingga nanometer dan nanometer dicoret, maka ditemukan hasil 6.200 elektron volt. Ini jauh lebih besar daripada energi ikat elektron dalam atom hidrogen, sehingga energi ikat ini dapat diabaikan dan tumbukan yang dihasilkan dapat dianggap sebagai tumbukan Compton. Selanjutnya yang B, berapakah energi elektron setelah tumbukan? Slide-nya. Oke, untuk yang B, berapakah energi setelah elektron setelah tumbukan? Yang pertama, di situ kita ketahui delta lambdanya untuk mencari lambda aksennya. Sehingga kemudian kita dapat mencari energi elektron setelah tumbukan atau E aksennya. Dari rumus delta lambda sama dengan H per M0C dikali 1 min cos 180. Karena tadi pada pertanyaan di atas elektron bergerak mengikuti arah datangnya foton, artinya dia berbalik 180 derajat. Maka di sini kita dapatkan 1 min cos 180. Kemudian delta lambda sama dengan kita masukkan untuk nilai H-nya 4,14 kali 10 pangkat minus 15 elektron volt sekon per M0 kali C-nya 0,511 kali 10 pangkat 6 elektron volt C kuadrat kali C. Nah, untuk 1 minus cos 180, karena minus cos 180 itu nilainya 1, jadi kita ganti 1 tambah 1. Delta lambda sama dengan 8,10 kali 10 pangkat minus 21. Lalu kita dapatkan 48,6 kali 10 minus 12 meter. Dari situ kita peroleh delta lambdanya, kita ubah menjadi satuan angstrom, jadi 0,0486 angstrom. Nah, dari delta lambda ini kita ketahui untuk lambda aksennya. Lambda aksennya sama dengan lambda ditambah delta lambda, yang mana berasal dari delta lambda sama dengan lambda aksen dikurangi lambda. Lalu lambda aksennya kita ketahui sama dengan 2 ditambah 0,0486. Lambda aksen sama dengan 2,0486 angstrom. Ini dapat kita cari untuk E aksennya atau energi elektron setelah tumbukan, di mana E aksen sama dengan Hc per lambda aksen. Hc-nya tetap seperti di atas, yaitu 12.400 elektron volt angstrom. Lalu untuk lambda aksennya 2
0,0486 angstrom, sehingga didapatkan aksennya sama dengan 6052,9 elektron volt. Kemudian untuk soal nomor 3 juga akan saya jelaskan. Oke, dalam spektroskopi atom, panjang gelombang garis-garis spektrum yang teramati dari suatu bahan dirumuskan secara matematis. Dengan menggunakan nilai konstan Rydberg, R sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter. Lalu di sini karena kita ketahui R-nya konstan Rydberg-nya sudah disebutkan, tentukan panjang gelombang terpendek Balmer. Nah, soal yang pertama tentukan panjang gelombang terpendek Balmer. Kita beralih pada kolom yang di samping, di mana ada deret Balmer dengan NF sama dengan 2, lalu NI-nya sama dengan 3, 4, 5. Nah, sementara pada saat lambda terpendek atau panjang gelombang terpendek, NI nilainya adalah tak hingga dan NF-nya sama dengan 2. Untuk gelombang terpanjang, NI sama dengan 3 dan NF-nya sama dengan 2. Dari kolom ini dapat kita ketahui, berarti karena kita mencari gelombang terpendek, maka kita yang memakai yang NI sama dengan tak hingga dan NF sama dengan 2. Lalu dapat kita substitusikan ke dalam rumus. 1 per lambda sama dengan konstanta Rydberg-nya kita masukkan 1,096776 kali 10 pangkat 7. Lalu dalam kurung ini ada 1 per 2 atau 1 per NF-nya kuadrat. Jadi 1 per 2 kuadrat dikurangi 1 per tak hingga. 1 per NI-nya dikuadratkan. Lalu 1 per lambda sama dengan dapat kita langsung operasikan, didapatkan 0,2749194 kali 10 pangkat 7. Lalu lambdanya sama dengan 3,64705282 kali 10 pangkat minus 7 meter, atau kita bulatkan menjadi 3,65 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jadi panjang gelombang terpendek dari spektrum pada deret Balmer diperoleh sebesar 3,65 kali 10 pangkat minus 7 meter. Lalu untuk selanjutnya, frekuensi gelombang terpanjang Paschen. Jadi di sini setelah Balmer kita beralih pada deret Paschen. Seperti pada yang tadi, jadi di kolom sampingnya sudah tertera deret Paschen di mana NF sama dengan 3, lalu NI-nya dimulai dari 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk panjang gelombang terpendek, maka NI-nya sama dengan tak hingga dan NF-nya sama dengan 3. Sementara panjang gelombang terpanjang untuk deret Paschen, NI-nya sama dengan 4 dan NF-nya sama dengan 3. Oke, langsung saja kita mulai ke yang dicari pertama sebelum mencari frekuensi. Jadi kita sebelum mencari frekuensi harus mendapatkan nilai dari lambdanya dulu atau panjang gelombangnya dulu. Jadi untuk gelombang terpanjang Paschen, di sini kita pakai NI-nya sama dengan 4, NF-nya sama dengan 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, di mana 1 per lambda sama dengan R, dalam kurung 1 per NF kuadrat dikurangi 1 per NI kuadrat. Lalu 1 per lambda kita masukkan R-nya, konstanta Rydberg-nya tadi, dan juga kita masukkan NF dan NI-nya ke tempat masing-masing. Lalu kita peroleh 1 per lambda sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 per M. Dan 1 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 9, dikurangi 1 per 4 kuadrat sama dengan 1 per 16. Setelah itu kita samakan penyebutnya, didapatkan penyebutnya dari 1 per 9 dan 1 per 16 itu adalah 144. Jadi di situ kita dapatkan 1 per lambda sama dengan 1,096776 kali 10 pangkat 7 per meter,
dikali 16/144 dikurangi 9/144, di mana itu kita dapatkan 7/144. Dan 7/144 itu adalah 0,048611. Jadi 1/lambdanya kita dapatkan 0,053315 kali 10 pangkat 7 per meter. Lalu lambdanya kita dapatkan 18,756448 kali 10 pangkat 7 per meter. Kita ubah ke dalam satuan angstrom, yakni kita dapatkan panjang gelombangnya 1,875645 kali 10 pangkat 4 angstrom. Nah, setelah kita ketahui lambdanya, baru bisa kita cari untuk frekuensinya. Untuk frekuensinya, yakni dengan rumus C sama dengan rumus F sama dengan C per lambda. F-nya sendiri itu frekuensi, C-nya tadi kecepatan cahaya dengan nilai tetap 3 kali 10 pangkat 8. Lalu untuk lambdanya panjang gelombang yang telah kita cari tadi. Kita masukkan untuk C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dan lambdanya 1,875645 kali 10 pangkat 4. Lalu kita dapatkan F dari hasil pembagian C dengan lambda tadi, yakni 1,599 kali 10 pangkat 4 Hz. Jadi frekuensi dari panjang gelombang terpanjang pasien, yakni 1,599 kali 10 pangkat 4 Hz. Oke, dari pertanyaan nomor 2 dan 3, mungkin apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Belum ada. Belum. Baik, kalau begitu akan kita bahas langsung untuk soal yang keempat, akan dijelaskan oleh saudari adik Marcel Firdaus. Untuk yang bersangkutan, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Di mana pertanyaannya adalah katoda potasium disinari foton dengan panjang gelombang 1 sama dengan 253,7 nanometer dan menghasilkan energi maksimum elektron terpental 3,14 elektron volt. Jika disinari dengan radiasi cahaya tampak panjang gelombang 2 sama dengan 589 nanometer. Energi maksimum elektron terlempar 0,36 elektron volt. Lalu pertanyaannya yang pertama, tentukan nilai tetapan Planck dari data di atas. Yang kedua, panjang gelombang maksimum dari radiasi untuk menghasilkan ELF pada potasium. Nah, langkah pertama kita tulis dulu nilai yang diketahui. Yang pertama, panjang gelombang 1 sama dengan 253,7 nanometer yang akan dirubah menjadi meter sehingga nilainya 2,537 kali 10 pangkat min 7 meter. Energi kinetik maksimal pertama sama dengan 3,14 elektron volt, kita ubah menjadi satuan joule. Jadi 3,14 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Sehingga hasilnya 5,024 kali 10 pangkat min 19 Joule. Lalu berikutnya panjang gelombang kedua yaitu 589 nanometer. Kita ubah menjadi meter menjadi 58,9 kali 10 pangkat min 7 meter. Dan EK maksimal 2-nya 0,36 elektron volt, kita ubah menjadi joule sehingga hasilnya 0,576 kali 10 pangkat min 19 joule. Lalu kecepatan cahayanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk ditanya yang pertama, kita mencari tetapan Planck atau H dari data di atas. Yang kedua, nilai lambda maksimal pada potasium. Next. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita menggunakan persamaan EK maksimal 1 dikurangi EK maksimal 2 sama dengan H kali F dikurangi H kali F0. Sehingga EK maksimal 1 dikurangi EK maksimal 2 sama dengan
H kali F1 dikurangi H kali F2. EK maksimal 1 dikurangi EK maksimal 2 sama dengan H kali C per lambda 1 dikurangi H kali C per lambda 2. Untuk F-nya kita ubah menjadi C per lambda. Sehingga kita masukkan nilainya 5,024 kali 10 pangkat min 19 Joule dikurangi 0,576 kali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan H kali 3 kali 10 pangkat 8 dikurangi 2,537 kali 10 pangkat min 7 dikurangi H kali 3 kali 10 pangkat 8 per 58,9 kali 10 pangkat min 7. Sehingga hasilnya 4,448 kali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan H kali 1,182 kali 10 pangkat 15 dikurangi H kali 0,509 kali 10 pangkat 15. Sehingga 4,448 kali 10 pangkat min 19 Joule sama dengan 0,673 kali 10 pangkat 15 H. Jadi, hanya kita peroleh dari 4,448 kali 10 pangkat min 19 per 0,673 kali 10 pangkat 15. Sehingga nilai tetapan Planck atau H dari data di atas adalah 6,609 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Nah, untuk soal yang kedua, kita menggunakan persamaan usaha yaitu sama dengan E dikurangi EK maksimal. Usaha sama dengan E dikurangi EK maksimal pertama untuk mencari lambda yang pertama. Sehingga kita masukkan nilainya 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimal 1 sama dengan 1240 elektron volt nanometer per lambda 1 dikurangi 3,14 elektron volt. Sehingga 1240 elektron volt nanometer dibagi lambda maksimal 1 sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 253,7 nanometer dikurangi 3,14 elektron volt. 1240 elektron volt nanometer dibagi lambda maksimal 1 sama dengan 4,887 elektron volt dikurangi 3,14 elektron volt. 1240 elektron volt nanometer dibagi lambda maksimal 1 sama dengan 1,747 elektron volt. Lambda maksimal 1 sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 1,747 elektron volt, sehingga lambda maksimal 1 dapat kita temukan nilainya 709,79 nanometer. Untuk lambda maksimal yang kedua sama menggunakan rumus W sama dengan E min EK maksimal 2. Kita masukkan nilainya 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimal 2 sama dengan 1240 elektron volt nanometer per lambda 2 dikurangi 0,36 elektron volt. 1240 elektron volt nanometer per lambda maksimal 2 sama dengan 1240 elektron volt nanometer per 589 nanometer dikurangi 0,36 elektron volt. Sehingga 1240 elektron volt nanometer dibagi lambda maksimal 2 sama dengan 2,105 elektron volt dikurangi 0,36 elektron volt. 1240 elektron volt nanometer dibagi lambda maksimal 2 sama dengan 1745 elektron volt. Sehingga lambda maksimal 2 adalah 1240 elektron volt nanometer dibagi 1,745 elektron volt, sehingga hasilnya 710,6 nanometer. Jadi, panjang gelombang maksimum pada potasium pertama adalah 709,79 nanometer, sedangkan untuk panjang gelombang maksimum pada potasium kedua adalah 710,6 nanometer. Dari pembahasan di atas, apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan?
Sudah paham. Sudah paham. Sudah. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Ade Marcel telah menjelaskan soal nomor 4 dengan sangat baik. Untuk selanjutnya kita beralih kepada soal nomor 5 yang akan dijelaskan oleh Saudari Debbie Amelia Putri. Untuk yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar. Terima kasih. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai soal nomor 5, yaitu ada antena radio memancarkan gelombang berfrekuensi 1 MHz dengan daya 1 kW. Berapa jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya? Nah, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Nah, di sini diketahui frekuensinya yaitu 1 MHz yang sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 Hz. Kemudian di sini ada dayanya 1 kW yang sama dengan 1000 Watt. Kemudian di sini karena waktunya itu yang ditanyakan setiap menit, jadi 1 menitnya itu ada 60 detik. Kemudian ada H, yaitu konstanta Planck, 6,63 kali 10 pangkat minus 34 M kuadrat Kg per S. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini yaitu ada jumlah foton yang dipancarkan setiap menit. Nah, di sini kita menggunakan persamaan energi foton, yaitu E sama dengan N kali H kali F. Nah, E di sini sama dengan P kali T, sehingga jadilah persamaan P kali T sama dengan N H kali F. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi N per T sama dengan P per HF. Kemudian kita masukkan yang diketahui tadi, T-nya 60 sehingga N per 60 sama dengan dayanya 1000 per H, yaitu konstanta Planck-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34, dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 1 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian, jadi N per 60 sama dengan 1000 per 6,63 kali 10 pangkat minus 37. Nah, lalu N per 60 sama dengan 1,51 dikali 10 pangkat minus 35. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi 1,51 dikali 10 pangkat minus 35 kali 60. Sehingga menghasilkan 9,06 kali 10 pangkat minus 34. Nah, jadi jumlah foton yang dipancarkan setiap menitnya yaitu 9,06 dikali 10 pangkat minus 34. Nah, apakah ada yang ditanyakan dari pertanyaan nomor 5? Atau sudah paham? Paham. Sudah paham. Sudah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudari Debbie Amelia Putri telah menjelaskan soal nomor 5 dengan sangat baik. Untuk selanjutnya kita beralih pada soal nomor 6 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Sri Wulandari. Untuk yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas mengenai persoalan nomor 6, yang mana soalnya yaitu perkiraan suhu permukaan matahari dengan menggunakan data berikut. Jari-jari matahari sama dengan 7 kali 10 pangkat 8 meter, jarak rata-rata bumi ke matahari sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter, dan jika intensitas radiasi sinar matahari terukur di muka bumi sebesar 1400 watt per meter persegi, dengan matahari dianggap sebagai benda hitam. Maka penyelesaiannya yaitu, yang pertama diketahui emisivitas sama dengan 1, RS sama dengan 7 kali 10 pangkat 8 meter, R sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter, intensitas radiasi sinar matahari sama dengan 1400 watt per meter persegi, dan ketentuan Boltzmann yaitu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi K pangkat 4. Yang mana di sini ditanyakan ialah perkiraan suhu matahari. Maka langkah yang pertama yaitu mencari luas permukaan matahari dengan
rumus A sama dengan 4πr kuadrat, yang mana dimasukkan data-datanya menjadi A sama dengan 4 kali 3,14 dikali 1,5 kali 10 pangkat 11 kuadrat. A sama dengan 12,56 dikali 2,25 kali 10 pangkat 22, sehingga menjadi 28,26 kali 10 pangkat 22 meter persegi. Atau bisa disederhanakan menjadi A sama dengan 2,826 kali 10 pangkat 23 meter persegi. Kemudian yang kedua yaitu dicari suhu matahari dengan rumus P per A sama dengan emisivitas dikali dengan ketentuan Boltzmann dikalikan dengan T pangkat 4. Kemudian T pangkat 4 sama dengan P per A kali emisivitas dikalikan dengan ketentuan Boltzmann sama dengan 3,956 kali 10 pangkat 26 per 2,826 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 sehingga menjadi 3,956 kali 10 pangkat 26 per 16,02 kali 10 pangkat min 15. Sehingga diperoleh T sama dengan 4 akar 0,247 kali 10 pangkat min 10 pangkat 11, yang kemudian disederhanakan menjadi T sama dengan 4 akar 247 kali 10 pangkat 8, sehingga diperoleh yaitu T sama dengan 3,964 kali 10 pangkat 8 per 4 atau disederhanakan menjadi T sama dengan 3,964 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Sehingga perkiraan suhu permukaan matahari ialah 3,964 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Saudari Siti Sri Wulandari telah menjelaskan soal nomor 6 dengan sangat baik. Lalu untuk selanjutnya soal nomor 7 akan dijelaskan oleh rekan saya Apniken Wahyu. Untuk yang bersangkutan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal latihan nomor 7. Dua buah bintang berada pada jarak yang sama dari bumi kelihatan memiliki luminositas atau total daya output yang sama. Spektrum bintang pada yang pertama memiliki puncak pada gelombang 750 nanometer dan spektrum bintang kedua memiliki puncak pada panjang gelombang 375 nanometer. Tentukan suhu permukaan bintang tersebut. B. Tentukan perbandingan besar kedua bintang tersebut. Nah, diketahui dari soal lambda 1 sama dengan 750 nanometer diubah ke meter menjadi 7,5 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, lambda yang kedua diketahui 375 nanometer diubah ke meter menjadi 3,75 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, ditanya yang A, suhu pertama dan suhu kedua atau T1 dan T kedua. B, perbandingan besar kedua bintang tersebut. Penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan T1 dan T2. Menggunakan rumus lambda 1 dikali T1 sama dengan C. Nah, C di sini itu merupakan konstanta Wien. Lambda pertama berada di ruas kiri, pindah ke sebelah kanan, yaitu jadi T1 sama dengan C per lambda 1. T1 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 milikelvin
per 7,5 kali 10 pangkat negatif 7 per meter. Dapat dihasilkan menjadi T1 sama dengan 3866,6 Kelvin. T1 sama dengan 3,86 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Dapat disederhanakan menjadi atau dibulatkan T1 sama dengan 3,9 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Nah, untuk mencari suhu yang kedua, rumusnya sama seperti yang awal, tetapi lambdanya diubah menjadi lambda 2 menggunakan rumus lambda 2 kali T2 sama dengan C. T2 sama dengan C per lambda 2. C-nya dimasukkan 2,9 kali 10 pangkat negatif 3 milikelvin per 3,75 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Dapat dihasilkan T2 sama dengan 7.733 dikali 33 Kelvin. T2 sama dengan 7 kali 73 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Atau dibulatkan menjadi T2 sama dengan 7 kali 7 kali 10 pangkat 3 Kelvin. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu perbandingan kedua bintang tersebut. Perbandingan dari T1 sama dengan T2 yaitu C1 per lambda 1 sama dengan C2 per lambda 2. Nah, hasil dari C1 per lambda 1 yaitu 3,9 kali 10 pangkat 3 sama dengan hasil dari C2 per lambda 2 yaitu 7 kali 7 kali 10 pangkat 3 Kelvin. 10 pangkat 3 di ruas kiri dan ruas kanan dapat disederhanakan menjadi 3,9 dikali 7 kali 7 sama dengan 7,7 dapat dihasilkan T1 per T2 sama dengan 3,9 per 7,7 dibagi 3,9 per 3,9. Hasil sederhananya yaitu T1 per T2 sama dengan 1 per 1,9. Dapat jadi perbandingan suhu T1 dan T2 sama dengan 1 banding 2. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan saya tadi? Belum. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Apniken. Kita telah membahas 7 soal latihan. Selanjutnya kita akan membahas 5 soal Olimpiade. Langsung saja untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Putri Indah Ramadhani. Untuk yang bersangkutan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Ya, Baik, langsung saja. Soal nomor 1, foton dengan energi 30 kiloelektronvolt menumbuh elektron yang awalnya sedang diam. Jika foton terhambur sebesar 30 derajat, berapakah kecepatan recoil dari elektron? Yang pertama diketahui energi yang awalnya sedang diam, berarti ini merupakan E0 atau energi foton sebelum hamburan yang besarnya 30 kiloelektronvolt. Kemudian diketahui besar sudut atau theta sebesar 30 derajat. Untuk mencari kecepatan, kita membutuhkan massa elektron sebesar 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Kemudian kecepatan cahaya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan kecepatan recoil dari elektron. Penyelesaiannya, kecepatan recoil elektron merupakan kecepatan saat elektron terpental. Kecepatan
bisa diperoleh dari energi kinetik yang rumusnya T sama dengan 1/2 meter V kuadrat. Maaf, maksudnya setengah MV kuadrat. Next ke bawah. Energi kinetik bisa diperoleh dari hukum kekekalan energi, yaitu energi sebelum hamburan sama dengan energi setelah hamburan. Rumusnya E0 sama dengan E plus T. T sama dengan E0 dikurangi E. E didapat dari mana? E diperoleh dari rumus ini. Jadi E sama dengan E0 per 1 plus alfa dikali 1 dikurangi cos theta. Kita belum mempunyai nilai alfa, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai alfa menggunakan rumus energi foton sebelum hamburan dibagi energi diam elektron. Rumusnya yaitu E0 dibagi massa elektron dikali C kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. E0 sebesar 30 kilo elektron volt, kemudian massa elektron sebesar 9,1 dikali 10 pangkat negatif 1 kg, kemudian kecepatan cahaya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dikuadratkan, diperoleh hasil 30 kilo elektron volt dibagi 81,9 dikali 10 pangkat negatif 15 Joule. Karena di sini energi yang diketahui dalam satuan kilo elektron volt, maka kita harus mengubah satuan Joule ke dalam elektron volt menjadi 30 kilo elektron volt dibagi 81 dikali 9, 81,9 dikali 10 pangkat negatif 15 dikali 1 per 1,6 dikali 10 pangkat negatif 16 elektron volt. Next ke bawah. Nah, di sini kita peroleh nilai alfa sebesar 0,058. Setelah kita mengetahui nilai alfa, kemudian kita memasukkan nilai alfa ke dalam rumus E. Kita masukkan nilainya 30 kilo elektron volt dibagi 1 ditambah 0,058, kemudian dikali 1 dikurangi cos 30 derajat sesuai sudut yang sudah diketahui. Kemudian hasilnya 30 kilo elektron volt dibagi 1 plus 0,058 dikali 1 dikurangi nilai cos 30 derajat yaitu 0,86. Hasilnya 0,14. Kemudian kita kalkulasikan sehingga diperoleh 30 kilo elektron volt dibagi 1,00812. Next ke bawah. Ke atas dikit. Kemudian kita peroleh nilai E sebesar 29,75 kilo elektron volt. Dari nilai ini kita bisa mencari nilai energi kinetik. Kita masukkan ke dalam rumus. T sama dengan E0 dikurangi E. T sama dengan 30 kilo elektron volt dikurangi 29,75 kilo elektron volt. Diperoleh hasil T sebesar 0,25 kilo elektron volt. Kemudian untuk mencari nilai V, dari rumus energi kinetik ini menjadi V sama dengan akar 2T per M. Next ke bawah. Kelewat. Ke atasan dikit. Karena V yang dicari dalam kecepatan cahaya, maka kita kalikan rumus ini dengan C kuadrat per C kuadrat.
kita masukkan, kemudian dikalkulasikan sehingga V sama dengan C akar 2T per MC kuadrat. Kita masukkan nilainya 2 dikali 0,25 kilo elektron volt dibagi nilai MC kuadrat sebesar 512 kilo elektron volt. Next ke bawah. Dari sini kita hitung dan diperoleh hasil kecepatan elektron sebesar 0,03 C. Jadi kecepatan recoil elektron atau kecepatan elektron saat terpental sebesar 0,03 C. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Putri Indah Ramadhani. Selanjutnya untuk soal nomor 2 akan dibahas oleh rekan saya, Debbie Amelia Putri. Untuk yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas soal Olimpiade yang nomor 2. Soal ini merupakan soal dari ONMIPA tahun 2017. Soalnya yaitu tuliskan nilai energy agent partikel bebas bermassa M dinyatakan dengan panjang gelombang de Broglie-nya, yaitu lambda. Nah, di sini diketahui bahwa partikel bebas. Nah, partikel bebas ini memiliki energi potensial sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu nilai energi agent partikel bebas bermassa M dinyatakan dengan panjang gelombang de Broglie. Nah, di sini yang digunakan yaitu persamaan Schrödinger, yaitu min H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat C per do X kuadrat plus VC sama dengan EC. Nah, karena di sini partikel bebas, yaitu energi potensialnya 0, jadi V-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi minus H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat C per 2X kuadrat sama dengan EC. Nah, di sini kita kalikan semuanya dengan minus 2M per H bar. Sehingga di sini ada yang bisa kita coret, yaitu H bar kuadrat dengan 2M. Sehingga menghasilkan persamaan do kuadrat C per do X kuadrat sama dengan min 2M per H bar EC. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi do kuadrat C per do X kuadrat ditambah 2M per H bar kuadrat EC sama dengan 0. Nah, di sini 2M per H bar kuadrat E itu sama dengan K. Nah, K di sini merupakan bilangan gelombang yang merupakan frekuensi ruang pada suatu gelombang. Sehingga K kuadrat itu sama dengan 2M per H bar kuadrat E. Sehingga kita pindah ruaskan E sama dengan K kuadrat H bar kuadrat per 2M. Nah, di sini karena P sama dengan H bar K, maka E sama dengan P kuadrat per 2M. Next. Nah, di sini karena lambda sama dengan H per P, maka P sama dengan H per lambda. Sehingga E menjadi E sama dengan H kuadrat per 2M lambda kuadrat. Jadi, energi agent partikelnya yaitu E sama dengan H kuadrat per 2M lambda kuadrat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Debbie Amelia Putri telah menjelaskan soal Olimpiade nomor 2. Untuk selanjutnya, soal Olimpiade nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Sri Wulandari. Untuk yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan membahas mengenai soal Olimpiade nomor 2, yang mana soalnya yaitu sebuah lampu LED memancarkan cahaya monokrom dengan panjang gelombang 578 nanometer
dan dengan gaya total 1,25 megawatt. Diketahui Hc sama dengan 1,240 kali 10 pangkat min 6 elektrovolt meter. Kemudian dicari hitunglah jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED tersebut per detik. Yang mana maka penyelesaiannya yaitu diketahui P sama dengan 1,25 megawatt bisa dirubah menjadi 1,25 kali 10 pangkat min 3 watt per meter kubik. Hc di sini merupakan konstanta Planck yang dikalikan dengan kecepatan cahaya sama dengan 1,240 kali 10 pangkat min 6 elektrovolt meter, yang mana sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 25 joule min meter. Dengan lambda yaitu 528 nanometer sama dengan 5,28 kali 10 pangkat min 7 meter. Di sini waktunya yaitu 1 sekon. Yang mana ditanyakan yaitu jumlah foton yang dipancarkan oleh lampu LED tersebut per detik. Dengan menggunakan rumus P sama dengan E per T, yang kemudian dijabarkan menjadi P sama dengan NHC per lambda kali T, kemudian pindah ruas yaitu N sama dengan P lambda kali T per Hc. N sama dengan 1,25 kali 10 pangkat min 3 watt dikali 5,28 kali 10 pangkat min 7 meter kali 1 per 1,99 kali 10 pangkat min 25 joule min meter. N sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 10 per 1,99 kali 10 pangkat min 25. Yang mana kemudian hasilnya yaitu N sama dengan 3,32 kali 10 pangkat min 16. 3,32 kali 10 pangkat 15 foton. Jadi jumlah foton yang dihasilkan oleh lampu LED selama per detik yaitu 3,32 kali 10 pangkat min 10 pangkat 15 foton. Bisa dipahami? Bisa. Nah, Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sitri Sri Wulandari telah menjelaskan soal Olimpiade nomor 3. Baik, untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ade Marcel Firdaus. Untuk yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal Olimpiade nomor 4. Pertanyaannya, suatu foton dari sinar X yang frekuensinya 3 kali 10 pangkat 19 Hz menumpuk elektron yang berada di udara sehingga arah foton terpantul 90 derajat terhadap arah semula. Konstanta Planck H sama dengan 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kecepatan cahaya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Massa elektron 3 kali 10 pangkat min 31 kg. Maka, menurut efek Compton, besarnya energi kinetik elektron setelah ditumbuk foton adalah, pertama, kita tulis nilai yang diketahui terlebih dahulu. Pertama, frekuensi sama dengan 3 kali 10 pangkat 19 Hz. Lalu theta atau sudutnya sebesar 90 derajat, H sama dengan 6,62 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, dan C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu massa elektronnya sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Untuk pertanyaannya, efek Compton, energi kinetik setelah ditumbuk oleh foton. Di sini kita akan mencari energi kinetik. Namun sebelumnya kita akan mencari frekuensi atau F aksennya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan lambda aksen sama dengan lambda plus H per M0 kali C kali dalam kurung 1 min cos theta. Karena lambda sama dengan C per F, maka kita ubah persamaannya sehingga ketika kita memasukkan nilainya menjadi 3 kali 10 pangkat 8 per F aksen sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per F
ditambah 6,62 kali 10 pangkat min 34 per 9 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dalam kurung 1 min cos 90. Kita ketahui cos 90 sama dengan 0, sehingga 3 kali 10 pangkat 8 per F aksen sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 3 kali 10 pangkat 19 plus 6,62 kali 10 pangkat min 34 per 9 kali 10 pangkat min 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 kali dalam kurung 1 min 0. Sehingga dari perhitungan di atas dapat kita ketahui F aksennya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 19 Hz. F aksen merupakan frekuensi tumbukan. Nah, setelah itu kita dapat mencari energi kinetik dengan bersamaan E0 dikurangi E, di mana E merupakan H kali F, sehingga E0 min E sama dengan HF0 dikurangi H kali F. Lalu kita sederhanakan menjadi H dalam kurung F0 min F. Itu terdapat kekeliruan, terdapat H di tengah sini. Sehingga 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali dalam kurung 3 kali 10 pangkat 19 dikurangi 2,4 kali 10 pangkat 19. Sehingga hasilnya 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 0,6 kali 10 pangkat 19, hasilnya adalah 3,96 kali 10 pangkat min 15 Joule. Jadi, efek Compton energi kinetik setelah tumbukan adalah 3,96 kali 10 pangkat min 15 Joule. Dari sini, apakah sudah paham? Sudah. Sudah. Oke, terima kasih kalau sudah paham. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Adem Marcel Firdaus. Untuk pemaparan soal yang terakhir dalam video ini, yaitu soal Olimpiade nomor 5, akan dijelaskan oleh Saudari Abniken Wahyu. Untuk yang bersangkutan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan soal Olimpiade nomor 5. Dalam sebuah kumparan diperoleh persamaan flux magnetik dalam bentuk P sama dengan P alfa B0 cos omega T. Hitung arus yang mengalir sebagai fungsi dari waktu jika dihubungkan dengan resistor R1 dengan B0 adalah medan magnet dari magnet permanen. Alfa adalah konstanta, omega adalah kecepatan sudut putar kumparan, dan T adalah waktu. ONMIPA PT 2017. Nah, dalam sebuah kumparan kita mengingat dengan rumus GGL induksi. Nah, GGL induksi sendiri rumusnya pada kumparan epsilon sama dengan negatif N dP per dt. Nah, N sendiri ini disebut dengan jumlah lilitan atau jumlah kumparan. Nilai negatif N dP per dt ini diturunkan menjadi negatif N. Nah, sebelumnya omega T yang ada, omega di sini tuh pindah ke depan menjadi negatif N dikali negatif omega Pi alfa kali B0 sin omega T. Nah, cos omega T menjadi sin omega T. Dapat diperoleh epsilon sama dengan N kali omega kali Pi kali alfa dikali B0 sin omega T. Nah, untuk menghitung arus yang mengalir sebagai fungsi dari waktu, yaitu menggunakan rumus dari hukum Ohm.
Hukum Ohm sama dengan kuat arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Nah, tegangan di sini itu dari GGL induksi. Dapat diperoleh epsilon ini N kali omega dikali pi dikali alfa dikali P0 sin omega T per R. R ini hambatan. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Belum ada. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Apniken Wahyu. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk memaparkan soal beserta jawaban dari 7 soal latihan dan 5 soal olimpiade pada video pembahasan kali ini. Semoga dengan adanya video pembahasan ini dapat bermanfaat dan membantu sesama, baik sesama pelajar maupun untuk umum. Oke, kita persingkat saja. Mungkin cukup sekian untuk video pembahasan dari kami. Terima kasih untuk teman-teman pemapar dan terima kasih untuk yang sudah menjelaskan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video pembahasan ini, mohon untuk dimaklumi. Lalu, apa mungkin apabila terdapat kritik dan saran dari teman-teman semua, mohon untuk menyertakan di kolom komentar. Akhir kalam, saya dan rekan-rekan saya mohon izin untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.